Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai analytical hierarchy process atau AHP di KPHP model Yopen. Next. Untuk nama kelompok dari kelompok 6 sendiri yaitu ada Agilang Ananda Purwayuda, Adel Mustaqim, Nadia Gasani, dan Rahmayani M. Nur. Materi yang akan dibahas dalam PPT ini yaitu ada pendahuluan, tinjauan pustaka, metode praktikum, hasil dan pembahasan, dan yang terakhir ada kesimpulan. Baik, yang pertama yaitu pendahuluan akan dijelaskan oleh Saudara Ade Al-Mustaqim. Kepadanya dipersilakan. Perencanaan yang tepat dan baik sangat diperlukan agar pelaksanaan pengelolaan dapat berjalan lancar sesuai yang kita harapkan, yaitu berdasarkan prinsip-prinsip pelestarian, di mana hutan selalu ada, produksi selalu ada, dan kondisinya selalu baik. Tujuan pengelolaan yang dijadikan alternatif merupakan implementasi aspek ekonomi, ekologi, dan sosial. Dari ketiga alternatif, tujuan tersebut disusun alternatif indikator prioritas untuk mencapai tujuan dengan menggunakan teknik analisis hierarki proses atau AHP. Selanjutnya, moderator. Metode AHP, Analytic Hierarchy Process, dapat digunakan dalam pengambilan keputusan dengan situasi yang kompleks. Metode ini dianggap lebih mempermudah peneliti dalam mengambil keputusan dibandingkan dengan metode yang sudah ada. Selanjutnya, kelebihan AHP dibandingkan dengan lainnya yaitu instruktur yang berhierarki sebagai konsekuensi yang kriteria yang dipilih sampai subkriteria yang paling dalam, memperhitungkan validitas sampai dengan batas toleransi, inkonsistensi, berbagai kriteria dan alternatif yang dipilih oleh pengambil keputusan, memperhitungkan daya tahan atau ketahanan output analisis sensitif pengambilan keputusan. Baik, saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Nadia Gasani. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Yang kedua yaitu tinjauan pustaka. Next. satu yaitu analytical hierarchy proses atau AHP, merupakan suatu model pendukung keputusan yang dapat menguraikan masalah multifaktor atau multi kriteria yang kompleks menjadi suatu hierarki. Hierarki yang didefinisikan sebagai suatu representasi dari sebuah permasalahan yang kompleks dalam suatu struktur multi level, di mana level pertama adalah tujuan yang diikuti oleh faktor, kriteria, subkriteria, dan seterusnya ke bawah hingga level terakhir dari alternatif akhir dari proses AHP adalah prioritas-prioritas dari alternatif-alternatif. Next. Yang 2.2 yaitu penggunaan dari AHP. Penggunaan AHP bukan hanya untuk institusi pemerintahan atau swasta, namun juga dapat diaplikasikan untuk keperluan individu, terutama untuk penelitian-penelitian yang berkaitan dengan kebijakan
atau perumusan strategi prioritas, di mana AHP dapat diandalkan karena AHP adalah suatu prioritas disusun dari berbagai pilihan yang dapat berupa kriteria yang sebelumnya telah didekomposisi atau struktur terlebih dahulu, sehingga penetapan prioritas didasarkan pada suatu proses yang terstruktur atau hierarki dan masuk akal. Next. (2.3) Berbagai prinsip analytical hierarki proses. Dalam memecahkan suatu permasalahan AHP memiliki prinsip-prinsip yang dapat digunakan, yaitu prinsip menyusun hierarki, decomposition, prinsip menentukan prioritas, dan prinsip konsistensi logis. Next. (2.4) Proses perencanaan dan pengelolaan hutan. Pengelolaan kehutanan di daerah tidak bisa lepas dari perencanaan yang ada di tingkat pusat. Proses penyusunannya disusun secara berjenjang mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten, sampai unit terkecil. Dalam proses perencanaan dibagi menjadi dua, yakni proses bottom up dan top down. Pada proses top down menjelaskan bahwa perencanaan yang ditentukan langsung oleh pusat sehingga pemerintah daerah hanya merupakan pelaksana atau pelengkap dari konsep yang ada. Next. 2.5 yaitu KPHP model Yapen. KPH unit 25 Yapen secara administrasi berada di dalam wilayah administrasi Kabupaten Kepulauan Yapen di Provinsi Papua. KPH unit ditetapkan sebagai Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi atau KPHP. Didominasi 85,74% luasan berada pada hutan produksi. Next. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu akan dijelaskan oleh Saudara Agilang, kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya yaitu ada bab 3, yaitu tempat dan waktu praktikum. Praktikum ini dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 18 Mei tahun 2002, pukul 7 sampai dengan 9.50 waktu Indonesia Barat. Dan praktikum dilaksanakan melalui via Zoom Meeting. Alat dan bahan. Alat yang digunakan pada praktikum ini adalah laptop, handphone, dan alat tulis lainnya. Sedangkan untuk bahan yang digunakan dalam praktikum ini adalah jurnal, buku, dan berbagai literatur lainnya. Cara kerjanya yaitu ada cara kerja yang dilakukan. 1. Peserta responsi masing-masing membuat sebuah identitas permasalahan, problem identification, dalam penetapan tujuan suatu kesatuan pengelolaan hutan pada kawasan hutan produksi, kawasan hutan lindung, kawasan hutan konservasi, dengan menggunakan salah satu metode pengambilan keputusan yang menurut saudara paling cocok. Yang kedua yaitu ada memberikan alasan mengapa metode tersebut dipergunakan untuk mengambil keputusan dalam permasalahan yang dihadapi. Yang ketiga, menganalisis permasalahan tersebut. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu yang keempat ada hasil dan pembahasan. Permasalahan dalam penetapan tujuan pada KPHP model Yapen dengan menggunakan metode analisis hierarki proses, yaitu yang pertama, pada hutan primer memiliki potensi produksi kayu dan non-kayu yang tinggi yang dapat dikelola dan mampu menjadi sumber penghasilan daerah. Yang kedua, hutan sekunder memiliki laju ekstraksi hasil hutan dan suksesi hutan yang tinggi yang mampu meningkatkan degradasi hutan. Kepastian kawasan dan akses wilayah menjadi perhatian khusus dan menjadi dasar penentuan tujuan pembangunan KPHP model Yapen di Papua. Di Papua, keterbatasan aksesibilitas telah mengisolasi masyarakat terhadap pusat-pusat ekonomi sehingga memberi dampak rendahnya produktivitas pengelolaan lahan dan hutan.
Memilih tujuan mempertahankan fungsi hutan dan daya dukung lingkungan sebagai tujuan utama dan paling penting dibandingkan tujuan yang lainnya dalam pembangunan KPHP model. Alasan yang diungkapkan dalam pemilihan tujuan tersebut adalah jika fungsi hutan dan daya dukung lingkungan dapat dipertahankan, maka kelestarian hasil dan kelestarian manfaat bagi kesejahteraan rakyat akan dapat terwujud. Penggunaan metode-metode analisis hierarki proses atau AHP dapat dipergunakan untuk mengambil keputusan dalam permasalahan. Karena hasil analisis AHP menunjukkan bahwa tujuan mempertahankan fungsi hutan dan daya dukung lingkungan merupakan faktor penting dalam tujuan pembangunan KPH di Papua. Berdasarkan kepentingan pemangku kepentingan berturut-turut adalah pertama, tercapainya kelestarian sumber daya alam, yaitu hasil yang diperoleh dari hutan dalam keadaan penuh dan memberikan hasil sepanjang masa. Dan yang kedua, terakomodirnya hak kepemilikan tanah, yaitu pemilik hak ulayat dapat memanfaatkan dan mengelola hutannya secara mandiri. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Identifikasi permasalahan dalam penetapan tujuan yang dapat diukur untuk mencapai tujuan pembangunan KPHP model Yapen di Papua yang telah ditetapkan yaitu yang pertama, pelestarian sumber daya hutan, yang kedua, terakomodirnya hak kepemilikan tanah, yang ketiga, distribusi manfaat pengelolaan, yang keempat, kesejahteraan masyarakat, yang kelima, terjadinya perubahan sosial, dan yang terakhir yaitu penyerapan tenaga kerja. Hasil analisis AHP menunjukkan bahwa tujuan mempertahankan fungsi hutan dan daya dukung lingkungan merupakan faktor penting dalam tujuan pembangunan KPHP model Yapen di Papua. Hal ini sejalan dengan tujuan pembangunan KPHP yang tertuang dalam dokumen rancang bangun KPHP model serta berdasarkan kepentingan stakeholder. Penekanan tujuan KPHP model adalah menjamin kelestarian fungsi ekologi. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Bila ada salah kata kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.